Pada suatu hari yang cerah, tiga pemuda yang bernama Raka, Dika, dan Fajar memutuskan untuk mendaki Gunung Slamet yang terkenal dengan keindahannya dan tantangannya. Mereka sudah mempersiapkan diri dengan matang, membawa peralatan lengkap, dan berniat untuk menikmati petualangan mendaki gunung tertinggi di Jawa Tengah itu. Mereka memulai perjalanan pagi-pagi sekali, dengan semangat yang membara. Udara pagi yang dingin dan segar membuat mereka merasa penuh energi. Jalur pendakian yang terjal dan berbatu menyurutkan langkah mereka. Bahkan, mereka sesekali tertawa, mengobrol, dan menikmati pemandangan sekitar yang memukau. Namun, seiring perjalanan, suasana mulai berubah. Saat mereka mendaki lebih jauh, kabut tebal mulai turun, menyelimuti hutan di sekitar mereka. Matahari yang semula cerah kini tertutup awan hitam, menyisakan hanya sisa-sisa cahaya rembulan yang perlahan muncul. Bintang aneh, ini belum jam malam, kok kabutnya bisa setebal ini? Tanya Fajar, sedikit bingung. Bintang, entahlah, mungkin cuma cuaca biasa, jawab Raka, walaupun ia sendiri merasa ada yang aneh. Bintang, ketika kabut semakin tebal, langkah mereka mulai terasa lebih berat. Suara-suara alam yang sebelumnya begitu hidup, kini seperti hilang ditelan kabut. Hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar. Tak lama, mereka melihat sebuah batu besar di sisi jalan, dan memutuskan untuk beristirahat sejenak. Bintang, tiba-tiba, di tengah keheningan, terdengar suara langkah kaki dari arah belakang mereka. Suara itu cukup jelas, dan terasa semakin mendekat. Tiga pemuda itu saling berpandangan, rasa takut mulai merayap di dalam hati mereka. Siapa itu? Bisik Dika dengan suara serak. Bintang. Raka, yang biasanya berani, tampak ragu. Aku nggak tahu, kita cari tahu, yuk. Bintang. Mereka berbalik, namun hanya kabut yang terlihat. Tidak ada siapa-siapa. Mereka melanjutkan langkah mereka, mencoba untuk tidak panik. Namun, semakin lama, suara langkah itu semakin jelas terdengar, semakin dekat. Bahkan seperti mengikuti mereka. Fajar mulai merasakan adanya hawa dingin yang tak wajar, seolah ada sesuatu yang tidak kasat mata mengintai mereka. Bintang. Saat mereka terus mendaki, tiba-tiba Raka melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di tengah kabut yang tebal, ada bayangan gelap yang bergerak cepat di antara pohon-pohon. Bayangan itu seolah mengawasi mereka. Bintang, ada yang melihat kita, kata Raka dengan suara gemetar. Bintang. Mereka mencoba untuk tetap tenang, namun perasaan cemas semakin menguasai diri mereka. Langkah kaki mereka semakin cepat, hingga mereka sampai di sebuah tempat terbuka. Dari sana, mereka bisa melihat seluruh jalur pendakian yang terhampar di bawah mereka. Namun di sekeliling mereka hanya ada kegelapan dan kabut. Bintang. Tiba-tiba, suara gemerisik muncul dari balik pohon besar di dekat mereka. Dika yang penasaran mencoba mendekat. Namun sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, Fajar menahannya. Bintang, jangan! Teriak Fajar dengan wajah pucat. Ada sesuatu yang salah di sini. Namun, Dika tetap melangkah. Dan saat ia sampai di dekat pohon, ia melihat sesosok makhluk yang sangat tinggi, dengan mata merah menyala, mengawasi mereka dari balik pohon. Hati Dika hampir berhenti berdetak, dan tubuhnya seperti beku di tempat. Bintang, Raka, dan Fajar segera menarik Dika menjauh, dan mereka lari secepat mungkin, mencoba untuk keluar dari tempat itu. Namun, semakin mereka berlari, semakin mereka merasa seperti terjebak. Jalan yang seharusnya mereka lewati seakan berubah, dan mereka terperangkap dalam lingkaran kabut yang tidak ada ujungnya. Bintang. Tak lama, kabut mulai terangkat sedikit, dan mereka melihat sebuah cahaya dari kejauhan, sebuah cahaya api unggun yang hangat. Mereka berlari menuju cahaya itu, berharap bisa menemukan petunjuk atau orang lain yang bisa membantu mereka. Saat mereka mendekat, mereka melihat sosok yang tak asing, seorang pendaki tua, duduk di sekitar api unggun, tersenyum dengan tenang. Bintang, ada apa dengan kalian? Tanya pendaki itu, suaranya terdengar dalam, namun ramah. Kami merasa seperti ada yang mengikuti kami, jawab Raka dengan napas terengah-engah. Pendaki itu hanya tertawa pelan. Itu memang bagian dari misteri Gunung Slamet. Ada banyak cerita tentang gunung ini. Beberapa orang merasa terjebak dalam kabut, atau melihat sosok-sosok yang tak kasat mata. Tapi jangan khawatir, itu hanya ujian untuk mereka yang belum siap dengan petualangan sejati. Bintang. Raka, Dika, dan Fajar saling pandang, merasa lega meskipun masih ada sedikit rasa takut yang tersisa. Bintang, sekarang istirahatlah, lanjut pendaki tua itu. Besok pagi, kalian akan melihat Gunung Slamet dengan cara yang berbeda.
Mereka duduk di sekitar api unggul, merasakan hangatnya yang menenangkan. Meskipun ketakutan mereka belum sepenuhnya hilang, ada sesuatu yang menguatkan mereka, sebuah pelajaran bahwa terkadang, dalam petualangan, kita tidak hanya mencari puncak gunung, tetapi juga belajar mengatasi ketakutan dan menemukan kedamaian. Di dalam diri, bintang di tengah malam yang sunyi, kabut perlahan mulai menghilang, dan mereka akhirnya terlelap, diselimuti rasa aman meskipun gunung itu masih menyimpan misterinya.